Ini sebabnya kemana tuh? Lihat motor. Tamla a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian ilmu tauhid. Sekarang Bapak PC 7 dulu ya. 16 ya? Dukun, tukang ramal. Ya, babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab apa yang datang tentang al-kuhan, dukun kalau bahasa kita ya, wa nahwihim dan yang semisalnya. Rawah Muslim fi sahihihi. Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala beliau bersabda, man ata arwafan, siapa saja yang mendatangi arwafan. Arwaf di situ diterjemahin apa ya? Dukun, tukang ramal, boleh. Fasa'alahu an syai'in, lalu dia menanyakan kepadanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya. Lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman, tidak diterima baginya sholat selama 40 hari. Ya, tuh ancamannya tuh. Yang datang ke dukun, oke, kalau bahasa kita dukun deh ya. Nanya tentang sesuatu. Nah, sesuatu di sini sifatnya umum. Sesuatu apa saja. Tapi yang sifatnya gaib. Yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Kalau tentang sesuatu itu, lalu dia membenarkannya, ya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima, ya. Datang doang nanya, ya. Sholatnya 40 hari yang gak terima ini yang lalu apa yang akan datang? Akan datang. Yang lalu. Itu lafaz lam tuqbal. Udah pernah belajar nahwu kan? Lam ini huruf jazm, menjazm fi'il mudhari. Tuqbal itu fi'il mudhari. Dari waktunya yang sekarang atau akan datang menjadi masa lalu kalau kemasukan lam. Jadi sholat yang 40 hari itu yang tidak diterima itu adalah yang lalu. Ya. Mau sholat sunnah ke, mau sholat wajib ke, ya, nggak boleh. Dari sini juga menerangkan nggak boleh datang ke dukun, ya kan? Jadi kita dilarang mendatangi dukun lalu nanya tentang perkara-perkara gaib lalu membenarkannya. Kalau nanya alamat boleh nggak? Boleh. Nanya alamat ke dukun nggak apa-apa, karena kan bukan perkara-perkara yang gaib. Kalau alamat yang gaib gitu. Ya, kalau yang enggak, maksudnya di sini yang tidak boleh menanyakan ke dukun tuh tentang perkara-perkara yang gaib. Misalkan Jodoh. enggak, oh iya jodoh. Terus apa yang namanya? Tanya siapa yang mencuri apa yang namanya? Uang saya 1 miliar di ramal, gitu ya kan? Gitu. Nah itu nggak boleh. Nah itu kalau kita aja nanya ke dukun aja ancamannya kayak gitu ya, sholatnya selama 40 hari nggak diterima. Bagaimana dukun itu ya? Nih, ya, hukumnya haram apa enggak? Haram. Jadi sholatnya tidak diterima itu adalah tidak ada ganjaran.
dipahami ya. Coba baca hadis berikutnya. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yuqaulu faqad kafara bima unzila la ala Muhammadin." Barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ya sekalian tuh walil arba'ah. Dan diriwayatkan oleh keempat periwayat dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yuqaulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Satu lagi wali Abi Ya'la. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud. Udah. Deh. Deh gitu aja. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man ataka hinan," kuhan sama tadi ya. Siapa saja yang mendatangi kahin, dukun, ya, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, bima yakul, membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara, nah itu, ya, maka sungguh dia telah kafir. Kafir terhadap apa ya? Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Al-Quran. Kita suruh beriman kepada Al-Quran. Ya. Nah, tapi di sini orang mendatangi dukun, ancamannya adalah kekufuran. Kufur terhadap Al-Quran. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Walil arba'ah, dan bagi imam yang empat, wal hakim, dan Imam Hakim, maqala, dan dia berkata sahih, hadisnya sahih ala syartihima, atas syarat keduanya, yakni Bukhari Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, siapa saja yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, yang semakna itu ya, dukun, gitu kita katakan dukunnya, wasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, bima yakul, apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk menguatkan araf sama kahin sama. Wali Abi Ya'la, dan bagi Imam Abu Ya'la bisa dan jahit dengan sanad yang jahit hasan, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud mauqufan, hadisnya mauquf. Jadi tadi dari Abu Hurairah, yang ini dari Ibnu Mas'ud. Tadi mauquf nggak boleh dijadikan dalil, tapi dia sebagai penguat di sini fungsinya, ya. Jadi ini ancaman yang kedua. Tadi ancaman yang pertama apa? Tidak diterima sholat selama 40 hari. Di sini ancamannya kafir terhadap Al-Quran. Kalau dari Islam enggak. Jadi ada kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Jadi kita wajib mendustakan dukun, haram pergi ke dukun. Nggak boleh minta jimat supaya dapat cewek. Apa ya jimatnya namanya? Pelet. Ya. Mereka orang datang ke dukun minta apa? Pelet, santet, Enggak, ya, kalau dengar. Santet yang banyak ya. Santet. Enggak seneng. Dua kali lipat berarti kalau santet ya? Apa?
Saya 2 kali lipat. Iya lah. Kita aja nanya aja nggak bohong apa? Hanya Nanya aja cuma kayak begini nanya doang. Ini nyuruh nyelakain orang 2 kali lipat lah. iya. Kayak gitu. Nah sekarang hadis berikutnya nih. Mantap, man ata al-bazar. Hah? Sebelahnya atas. Simak, Oh, makasih. Al-Bajar dengan isnad Jayyid meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Husain. Laisya minna man tatayyara au tutayyira lahu au taqah hana au tuqah hina lahu au sahara au sukhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzila ala Muhammad dan Rasulullah. Boleh tak? Hati-hatiin. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tathayur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Muzam Al-Awsat dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebut kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Panjang amat tuh. Al-Bagawi berkata, Al-Arab atau orang pintar ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang. Semacamnya ada pula yang mengatakan dia adalah kahin atau dukun. Padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Iya. Hadisnya panjang ya. Belum selesai itu. Menurut Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah, Al-Araf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib dan yang sebangsanya yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf Dajibaa. Enggak, udah. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain marfu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, marfu'an secara marfu, laisa minna, bukan golongan kami, man tatoyaro, orang yang tatoyur, tutuyiro, tahu atau yang di apa namanya itu, di situ terjemahannya apa tadi? Ramal. Enggak, tatoyur. Nih, Hah? Tatoyul. bukan golongan kami. Ingkar ya? Baca terjemahannya, bukan golongan kami tadi apa ya? Enggak Oh, di Tidak termasuk golongan. Oh tidak, yang melakukan atau menerima tathayur. Ya, au takahana au tukuhina lahu, atau apa tadi situ? Nyihir atau sihirkan. meramal Bukan. atau diramalkan. Meramal atau diramalkan gitu ya. Au sahara atau menyihir atau disihirkan. Ya. Waman atakahinan, nah di bab ini dia. Siapa saja yang mendatangi kahin, fasodaqahu lalu membenarkannya bima yakul, dengan apa yang dia katakan, laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya seperti yang tadi ya. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid, diriwayatkan Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, yang baik, hasan hadis ini maksudnya. Warawahu Tabarani, dan memang Tabarani
fil Ausat, di kitab Al-Mu'jamul Ausat maksudnya, bisnadin hasan, dengan hadis hasan, dengan sanad hasan, min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, duna qolihi, tanpa perkataannya waman ata ila akhirih. Jadi di hadis Imam At-Tabarani nggak ada waman ata, kahinan dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini boleh dipakai masuk menerangkan bahwa orang mendatangi dukun diancam kufur dengan Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an ya. Ini qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi berkata Al-Araf, ini maknanya Al-Araf menurut Imam Al-Baghawi, alladzi yad'i ma'rifatal umuri bi muqaddimatin yastadillu biha 'alal masruki wa makanidullah wa nahwi dzalik. Al-Araf tadi sudah tukang ramal ya, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan pembukaan-pembukaannya itu ya, yang menunjukkan dengannya kepada al-masruk, orang sesuatu yang dicuri, wa makan idolah, dan tempat yang barang yang hilang. Nah itu al-araf, jadi bisa mengetahui barang yang dicuri dan tempatnya ada di mana. Itu al-araf ya, kata Imam Al-Baghawi. Kalau berarti kan ada al-araf tuh dukun yang bisa, ini asalnya kerjaan al-araf tuh kayak gitu. Ada orang datang ke dukun, barangnya hilang, siapa yang nyuri dan barangnya ada di mana, itu bisa diramal ya. Wakil ada yang berkata itu adalah wal kahin, itu adalah kahin. Nah, Imam Baghawi mengatakan wal kahin, dan kahin itu waladzi yukhbiru anil mugibatin fil mustaqbal, yaitu orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib pada masa yang akan datang. Kayak dulu tuh kita pernah dengar tuh hari kiamat akan terjadi tanggal 12. bukan 12 yang 999 semua itu. Katanya 12 Itu pelajar ada. Mas sebelumnya ada 19 ya kan, tanggal 9 bulan 9 tahun 1992 ada kayak gitu. Oh ya, sebelum 2012 ya. 2012 ada ya? Aduh kan. Nah, ada juga benar. Nah itu kahin ya. Nah kalau jadi kita mesti nalar juga tuh kalau perkara-perkara yang gaib mutlak gitu ya sifat. Kemudian ada orang membuat pernyataan seperti itu, jangan dipercaya ya. Kita misalkan nggak datang ke dukun, tapi kita percaya, sama aja gak? Sama aja kayak gitu. Ancamannya berat, dan terima sholatnya dalam 40 hari dan kafir terhadap Al-Quran. Nah, ada yang berkata kahin itu ini lebih ekstrim lagi. Alladzi yukhbiru amma fid dhamir, orang yang mengabarkan tentang apa yang ada di dalam hati. Bisa tahu nih, wah dia sebenarnya cinta guys sama gue ya. Nah, tuh. Nah itu bohong, nggak ada yang mengetahui isi hati orang selain Allah. Ya ada pun, tapi sifatnya dugaan, ya. Ada bisa kita ketahui isi hati orang dengan menisbatkan kepada sesuatu, ya. Tapi nggak pasti sifatnya, hanya dugaan. Contohnya apa ya?
mengetahui satu orang bisa nggak dengan menisbatkan kepada sesuatu yang lahir. Ini namanya goib nisbi. Ya. Tapi goib mutlak nggak bisa. Goib nisbi misalkan Oot nih, saya lagi ngetesin air mata. Ini kan yang lahir kan? Secara kaidah umum, kalau orang meneteskan air mata sedih gak? Sedih. Tapi bisa jadi juga orang meneteskan air mata gak sedih, Senang. karena bahagia, terharu. Seperti misalkan orang tua melihat anaknya itu lulus wisuda, netesin air mata gak? Kadang. Berarti gak pasti kan sifatnya. Tapi kalau netesin air mata sambil lempar piring, tandanya apa ya? Marah sambil sedih gitu ya, campur baur. Ini namanya goib nisbi. Ya. Tapi kalau yang sifat yang mutlak nggak bisa. Ya, yang mengetahui hanya Allah. Ada juga tuh orang main tebak-tebakan gitu ya. Ini si Diana lagi ini hatinya lagi misalnya lagi gundah gulana misalnya gitu kan, perkara apa gitu kan. Nah ini wajib tidak percaya. Maksudnya tidak melihat ciri-ciri yang tadi itu, ciri-ciri fisik, main apa namanya? Main tebak-tebak aja. Tuh. Nggak boleh. Ya. Nah, kemudian waqala Abu Abbas Ibnu Taimiyah, dan telah berkata Abu Abbas, bapaknya Al-Abbas, yakni Ibnu Taimiyah, Al-Araf itu adalah ismun lil kahin, nama bagi al-kahin. Wal munajjim, kain tadi apa? Dukun, beramal. Wal munajjim, alim nujum, bintang-bintang. Terus waramal, itu apa terjemahannya? Bukan. Apa yang ngambil nasib apa itu? Peramal nasib. Munafihim. Miman yatakalamu fi ma'rifatil umur bihazi turuk, dari orang yang berbicara tentang perkara, mengetahui perkara-perkara dengan jalan ini. Itu kayak apa namanya? Nujum. Ini apa namanya? Mau tanggal lahirnya berapa ya? Bulan apa? Bulan Desember, saya contoh kan. Bintangnya apa? Nih, Sagittarius. Ya kan? Tuh ada kan keterangan-keterangan tuh. Kalau bintang Sagittarius rezekinya lancar, misalnya. Contoh. Terus apa namanya? Dia jauh dari kesempitan hidup dan yang lain-lainnya. Itu namanya ramalan ahli nujum. Cintanya bersemi-semi. Misalnya contoh ya, ini wajib tidak percaya, ya. Itu tentang ahli nujum. Kemudian meramal nasib yang bersama lah kayak gitu. Ya. Nah ini ingat juga kadang-kadang begini, bahasa dukun itu bahasa yang sifatnya umum. Pintar mereka gunakan bahasanya. Misalnya tadi rezeki lancar. Nggak usah dibilangin saya begitu, dia namanya rezeki udah lancar-lancar aja, karena memang rezeki udah ditentuin. Kayak gitu. Ya, dan yang lain-lain. Mereka menggunakan bahasa yang umum, yang sifatnya multi tafsir. Ya.
Tapi di sini kita diberitahu oleh Nabi kalau tentang perkara-perkara gaib wajib tidak percaya. Maksud setan ya. Apa ya? Setan. Kita kan berinding nih, ada setan. Oh iya benar. Apa yang namanya? Kalau setan ya banyak aja ada, ya kan? Lo setannya, kayak gitu. Itu ya juga nggak boleh percaya. Deh, berikutnya, kita baca. Dari yang mana nih? Bawa. Balik. Tentang. Tentang Nusiroh dibuka. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, Gak ada tak. ada tadi baca si Fahmi itu langsung ini artinya langsung bahasa. Oh, Roti muabad Menurut Abu Al-Abbas Ibnu ini tadi. Taimiyah Yang tadi Ustadz. Enggak bawahnya lagi. Tentang orang-orang. tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf Abazada atau raja untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang atau untuk ramalan. Ibnu Abbas mengatakan ma'aro man fa'ala zalika lahu indallahi min walakin. Benar tak? Iya. Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Iya, deh. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, sebelum dari keduanya, fi kaum tentang kaum yang tubuna abajad, yang mereka menulis abajad. Abajad itu huruf-huruf a, ba, jim, dal, ha, waw dan zai. Ini ada gambarannya. Jadi dia menggunakan huruf-huruf hijaiyah gitu deh gampangnya. Nah, kemudian mereka mempelajarinya, ya kan? Mempelajarinya untuk mengetahui perkara gaib. Wayan zuruna fil nujum. Lalu mereka memperhatikan bintang-bintang. Memperhatikan bintang-bintang ini yaitu mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh untuk mengetahui perkara-perkara gaib dengan sangkaan, menyangka, ya kan? Pada bintang itu dan hitungan-hitungan itu mereka dapat mengetahui perkara yang gaib. Jadi ini cara ahli nujum praktek, iya, dalam praktek ilmu nujum. Nah, kemudian orang-orang yang mempelajari ini kata Ibnu Abbas, ma'aro man fa'ala dzalik lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan yang demikian itu baginya indallah di sisi Allah min khalaq, satu bagian. Jadi nggak dianggap sama Allah nanti di akhirat gitu ya. Nah, jadi ini ancaman buat mereka yang mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Tapi kalau misalkan mempelajari abjad di sini masih itu huruf hijai ini untuk hitungan bintang-bintang seperti apa yang namanya itu kalau dalam ilmu perbintangan, ilmu apa ya? Astronomi misalnya, itu kan ilmu ya. Terus untuk mengetahui kalau apa ya, pelayar rasi laut kan dan arah itu kalau tak apa deh bintang. dan bintang. Kalau sekarang kan udah canggih, ada ini lalu lihat bintang arah mau pergi kemana gitu. Ya itu ada ilmunya. Nah itu kalau kayak begitu boleh mempelajari ilmu bintang. Tapi kalau untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib, untuk meramal,
Kita tadi bintangnya apa? Sagittarius. Dari Pisces apa? Pices. Apa? Pices. Pisces apa Pisces? Kes ikan. Nah itu nggak boleh ya kayak gitu. Nah jadi kita dari sini tahu ya ancaman-ancaman bagi siapa saja yang pergi ke dukun. Pertama apa ya ancamannya? Apa? Sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Yang lalu apa yang akan datang sholatnya? Yang lalu. Kemudian yang kedua, ancaman apa ya? Kafir terhadap Al-Quran. Tuh. Bisa dipahami ya? Jadi jangan coba-coba pergi ke dukun. Amin. Kalau anak muda biasanya mau pelet atau mau santet ya nih. Ya sampai sini aja dulu deh. Bapak udah habis. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Tutup aja dulu. Tutup dulu. Mulanya yang lain nggak apa-apa ya. Tutup aja dulu ya. Kita tutup kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.